Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asyraqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Rasulillah. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasil ilal mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, kita mulai saja sampai pada ayat 32 surah An-Nazi'at. Wal jibala arsaha. Langsung ke tafsir saja. Wal jibala arsaha ay wal jibala atbataha fil ard, dan gunung kami tancapkan di bumi. Wa ja'alaha kal autadi, dan Allah jadikan gunung-gunung itu seperti patok-patok, makanya gunung disebut patok bumi. Untuk apa? Litastaqira wa taskuna bi ahliha, supaya bumi itu tenang dan penduduknya juga tenang. Patok bumi itu gunung. Rumah kalau nggak ada pakunya berantakan, bumi kalau nggak ada gunung berantakan. Orang bilang gunung itu apa? Paku bumi itu. Mata'allakum wa li'an'amikum, untuk kesenanganmu dan hewan-hewan ternakmu. Ai fa'ala dzalika kullahu, Allah lakukan itu semua untuk kesenangan kamu dan juga ternakmu. Fa'an ba'al uyuna, maka Allah pancarkan mata air. Wa ajral anhara, dan Allah alirkan sungai-sungai. Wa anbata zuru'a, dan Allah tanamkan tanam-tanaman, wal asyjar, dan pepohonan. Kullu dzalika manfaatan lil ibad wa tahqiqan li masalihim wa masali an'amihim wa mawashihim. Semua itu untuk kemanfaatan hamba-hamba Allah, juga untuk merealisasikan kemaslahatan mereka dan kemaslahatan ternak mereka. Iya, jadi Allah bukan cuma Allah tancapkan gunung, tapi bumi juga Allah makmurkan. Bayangkan kalau Allah tidak tumbuhkan mata air, dari mana kita minum? Qala Ar-Razi, berkata Imam Ar-Razi, arada bimar'aha ma ya'kuluhun nasu wal an'am. Ya Allah maksud dengan kalimat mar'aha, tumbuh-tumbuhannya, apa itu? Ma ya'kuluhun nasu wal an'am, yaitu apa yang dimakan oleh manusia dan apa yang dimakan oleh binatang ternak. Bidalili kaulihi, dengan petunjuk firman Allah, mata'allakum wa li'an'amikum, untuk kesenangan kalian dan untuk kesenangan hewan ternak kalian. Jadi tumbuh-tumbuhan yang Allah tumbuhkan di atas bumi itu untuk kesenangan kita. Minimal lah kita makan toge, bener nggak? Toge enak nggak? Enak. Siapa yang bilang toge nggak enak? Genjer enak nggak? Di pesantren saya genjer banyak banget. Ya, kalau
pergi ke pesantren saya di Bogor, pulang mesti bawa genjer. Di sana ada empang 700 meter, saya keringin. Ya, saya bangun sekolah di situ. Bawahnya saya bikin basement, parkir. Kalau kita nguruk, biayanya gede. Udah kita keringin aja. Kita bikin empang buat basement, buat parkiran mobil dan motor. Tapi dalam masa pembangunan ditanemin genjer sama tukang. Ya, itu kalau full bisa berangkat haji tuh dari genjer doang. Ya, tapi kita bagiin tetangga, gitu. Genjer tuh makanan populer sekarang di hotel-hotel, bener gak? Dan minimal kita makan genjer sama toge. Kalau nggak ada hujan, nggak Allah tanamkan, pancarkan mata air, nggak akan mungkin tumbuh-tumbuhan itu tumbuh. Bersyukur aja. Ya, itu 2 pohon doang dari awan. Toge sama genjer lah. Belum yang lain. Ribuan tanaman tuh. Wanzur kaifa dalla biqaulihi, lihatlah bagaimana Allah berdalil dengan perkataannya akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Allah keluarkan dari bumi itu ma'aha, air, wa mar'aha, dan tumbuh-tumbuhan. Ala jami ma akhrajahu minal ardi kutan wa mata'an lil anami wal an'am, yaitu seluruh apa yang Allah keluarkan dari bumi berupa kutan, makanan pokok, wa mata'an lil anam, dan kesenangan buat manusia, wal an'ami, dan binatang ternak. Apa aja itu? Minal usbi, rerumputan, wasyajari, pepohonan, wal habbi, biji-bijian, wal zamari, buahan, wal hatabi, dan kayu bakar, wal libasi, pakaian, wal dawai, dan macam-macam obat-obatan. Jadi semua itu buat kita. Kayu bakar, wal libasi, pakaian, wad dawai, untuk obat, hatta milhi wan nar, hingga garam dan api Allah sediakan. Bayangkan orang kalau Allah nggak sediakan api bagaimana? Pal milhu mutawalladun minal ma, maka garam itu terbuat dari air. Wa naru minal asjar, dan api itu dari pohonan. Iya. Nah, itu semua patut kita syukuri. Allah Maha tahu hambanya. Apa yang dibutuhkan hambanya Allah sediain. Gitu ya. Makanya Pak, dalam dunia tasawuf ada yang namanya suhudul wasfi, ada namanya suhudul fi'li. Orang-orang yang mentalitasnya sudah suhudul wasfi selalu melihat sifatnya Allah. Allah Maha sempurna, nggak pernah ngeluh hidupnya. Bahkan dikasih yang kagak enak pun tetap aja dia kira. Kenapa? Dia paham Allah punya sifat seperti itu. Allah bisa membuat orang sehat, Allah bisa membuat orang sakit, Allah bisa membuat orang kaya, Allah bisa membuat orang miskin. Udah husnudon aja sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia terpuruk ekonominya, husnudon, gak pernah gelisah. Kenapa? Karena kita ini hamba itu diatur bukan ngatur. Itu namanya suhudul wasfi. Kita menyaksikan sifat Allah. Ini buat orang-orang arifillah kayak begitu diantaranya karakternya tuh. Ada lagi suhudul fi'li, melihat perbuatan Allah. Kadang-kadang husnudon suka hilang. Ketika senang dia husnudon kepada Allah, tapi ketika dikasih cobaan dia kadang-kadang husnudon kepada Allah. Dah begitu bahasa kampungnya. Hilangkan apa gua, apa kagak makan. Nah itu bahasa-bahasa kayak gitu tuh ya, sama bahasanya apa, dah gitu. Apa kira-kira simbolnya buat ngeluh gitu kan?
Ya, hamba Allah yang makomnya luar biasa dihadapi aja semua. Gitu. Allah menghidupkan, Allah mematikan. Mau bilang apa? Allah sifatnya mumit. Ditinggal oleh siapapun, pasrah kepada Allah. Begitu. Itu namanya suhdul wasfi. Jadi selalu positive thinking, selalu husnudzon kepada Allah. Enggak berburuk sangka kepada Allah. Ini kepada Allah, bukan kepada manusia. Oke, Pak. Tinggal tergantung kita yang mana nih. Kayak untuk suhdul wasfi kita perlu belajar, perlu riyadhah. Kalau mau belajar tasawuf ada yang riyadhah namanya. Kita latihan begitu. Untuk selalu husnudzon kepada Allah. Kalau kita ini rata-rata adanya ini suhudul fi'li namanya. Ya, terkadang-kadang husnudzon kita luntur ketika kita dicoba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikasih sehat, muji-muji Allah. Dikasih sakit, mepet. Orang Betawi mepet namanya. Paham enggak? Ngeluh dah. Dah. Begitu. Padahal kadang-kadang Allah kasih sakit kita, mungkin tujuannya untuk mengurangi dosa kita. Begitu. Nggak ada yang karena tujuan Allah lakukan. Ini kadang-kadang kita seperti itu pikirannya. Ya. Saya hadapi aja sakit. Ngajar tetap ngajar. Ya. Di kampus, di mistaklim, di pesantren. Gitu. Apa nggak datang sakit? Emang kenapa sakit? Ibang pilek aja kagak datang. Ntar kasih lebih keren. Dikasih yang lebih keren dah. Gitu. Saya waktu 11 tahun itu mengajar paling kuat 1 jam. Ngap kosannya nggak kuat. Bahkan 11 tahun lalu saya kalau ngajar di UIA atau di PNJ itu kalau lantai 3 diantarin sama dosen dituntut. Akhirnya saya minta sama admin, ini jangan ditaruh di lantai 3. Nah, kalau masih jadwal lantai 1 aja. Tapi karena memang nggak bisa, ya terpaksa. Kadang-kadang saya begitu naik tangga itu 1 lantai, diem dulu, berhenti lama. Itu berjalan sekian tahun juga. Ya kita syukurin aja, diem aja. Nikmatin aja udah. Waktunya berobat ya berobat. Tapi alhamdulillah akhirnya ketemu orang guru yang ngasih resepnya tadi. Ya, bersyukur saya alhamdulillah sekarang akhirnya obat berkurang. Nah ingat Pak, saya harus 4 kali nyuntik. Mau makan 5 menit nyuntik. Ntar makan siang nyuntik lagi. 3 kali makan, 3 kali nyuntik. Kalau jarumnya lupa diganti, sakitnya minta ampun. Atau salah nyuntiknya sakit banget. Jadi saya jalanin aja. Ngerti nggak? Ya Allah lagi kasih mau bilang apa? Alhamdulillah karena kita istiqomah tetap berbuat baik, ada jalannya itu. Gitu Pak ya. Terus kita nggak sampai habis nih. Walamma dzakara ta'ala khalqas samawati wal ardh, ketika Allah sebut penciptaan langit dan bumi, wa ma abda'a fihima min ajaibil khalqi wa takwin, dan apa yang Allah indahkan pada langit dan bumi dari berbagai macam keajaiban penciptaannya. Luar biasa langit, kalau kita perhatikan indahnya nggak ketulungan Pak. Sampai-sampai kalau kita baca hal taromim futur, adakah ketiga teraturan yang ada di atas langit? Sumarjil basaro hal taromim futur. Coba lihat lagi, ada nggak ketidakteraturan di atas? Siapa semua itu? Ya, sampai sekarang kita nggak pernah dengar planet bertabrakan. Ada yang atur. Kulun ifalaki yasbun, semua beredar pada garis orbitnya, pada falaknya. Matahari nggak pernah mendahulukan bumi, bumi nggak pernah mendahulukan matahari. Semuanya kulun ifalaki yasbun, semua berenang tuh, yasbun tuh berenang. Semua beredar pada orbitnya, pada falaknya. Allah yang atur, bukan matahari itu jalan sendiri. Nah pada waktu nanti hari kiamat Allah bilang sama matahari, berhenti kamu udah. Selesai.
Ya, ya Allah atur semua itu. Coba kalau siang dulu, nggak kuat kita. Malam nggak kuat kita. Diatur oleh Allah. Liyuqiman dalila al-imkani hasri aqlan. Dan Allah ingin menegakkan dalil bahwa Allah bisa mengumpulkan makhluk secara akal. Makanya ketika manusia menyaksikan apakah Allah mampu menghidupkan orang yang sudah mati, ya mudah banget. Ente dulu dari apa? Sperma. Terus sekarang jadi begini. Siapa yang menghidupkan? Mengembalikan lebih mudah daripada menciptakan. Kalau menciptakan perlu bahan. Kalau mengembalikan bahannya udah ada. Tiba ngebangkitkan manusia, bahan udah ada. Kadang-kadang Nabi kan diledek oleh orang-orang ateis, kafir Quraisy. Ya, siapa yang dapat menghidupkan tulang belulang sudah hancur ini? Apa dalam surah Yasin itu? Hah? Wahya rumim gitu. Ya. Siapa yang bisa menghidupkan tulang belulang sudah hancur ini? Gitu. Dijawab oleh Allah lewat Nabi. Yuhal ladzi anshaha awwal marrah. Yang dapat menghidupkan tulang belulang sudah mati itu, yang sudah hancur itu adalah yang pertama kali menciptakan Allah. Mengembalikan lebih guna daripada menciptakan, logikanya begitu. Jadi Allah cerita tentang kehebatan alam semestanya ini sebagai gambaran betapa mampunya Allah membangkitkan manusia secara rasional. Ya. Mana tuh? Akhbar ba'da dzalika an wuquhi fi'lan. Kemudian Allah kabarkan setelah itu, ya, an wuquhi fi'lan. Kejadiannya secara tindakan. Apa itu? Faqala, kemudian Allah nyatakan, fa idza ja'atit tammatul kubra, ay fa idza ja'atil qiyamatu wa hiya dahiyatul uzma allati ta'ummu bi ahwaliha kulli syai' wa ta'lu ala sari dawahi. Apabila datang kiamat, dia adalah petaka yang cukup besar yang merata kepada apapun dengan huru-haranya. Semuanya yang ngalamin kiamat, nggak ada yang merasakan enak, merata semuanya. Bahkan melebihi dari semua petaka-petaka yang ada. Bapak-bapak ngeliat nih, apa pesawat tabrakan, hancur lebur, belum ada 0, sekian persennya dari hari kiamat. Gitu. Kalau bapak ngeliat kapal terbakar tengah laut, hancur semua, belum ada apa-apanya dengan hari kiamat. Itu dahsyatnya hari kiamat. Itu surah Yasin luar biasa menggambarkan kiamat. Orang nggak sempat lagi nasihat, nggak sempat lagi apa-ngapain, mau balik ke rumahnya udah nggak sempat. Jadi kalau bapak pernah lihat sesuatu yang dahsyat, itu belum ada 0, sekian persennya dari hari kiamat. Apa yang bapak pernah lihat, apa yang pernah bapak alami, hal-hal yang luar biasa yang selama itu bapak lihat, nggak ada apa-apanya. Mungkin pernah bapak lihat ada orang yang bukan cuma 12, berapa? Badannya sampai 50, belum ada apa-apanya dengan huru hari kiamat. Begitu. Nggak sanggup deh kita mikirin kiamat. Nah, kalau kiamat sudah tiba, kata Allah, Ibnu Abbas mengatakan, hiyal kiamatu atau matul kubro, yang dimaksud adalah hari kiamat. Kenapa kiamat disebut dalam Al-Quran dengan kalimat atau matul kubro? Sumiyat bidzalika li'annaha tatumu ala kulli amrin hailin mubdzi'in. Disebut kiamat dengan kalimat automatil kubro karena dia adalah bencana di atas segala perkara yang menakutkan dan mengerikan. Jadi kiamat itu Allah sebut dengan automatul kubro, bencana yang sangat amat mengerikan, bencana yang amat dahsyat.
Udah gak kebayang. Makanya saya bilang tadi, kalau Bapak pernah ngelihat sesuatu yang mengerikan, belum ada 0,sekian% dari hari kiamat. Itu kiamat. Ngerti nggak? Dalam ayat ini disebut dengan atomatul kubro. Bencana yang cukup besar. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Pada hari di mana manusia ingat apa yang dia pernah lakukan. Ai fi dzalikal yaumi yatadzakkarul insanu ma amilahu min khairin aw syarrin. Pada hari di mana manusia akan ingat apa yang dia pernah kerjakan, baik itu kebaikan atau kejelekan, baru udah sadar, Pak. Kemarin-kemarin aja, begitu datang kiamat, baru ya Allah, minimal kiamat subuh, begitu nyawanya sampai tenggorokan, baru diingat kejahatan yang dilakukan, kebaikan yang dilakukan, tuh Pak. Makanya orang kalau meninggal itu dalam Al-Quran nggak sekaligus ditinggal sampai segini. Ya, idza barakati ruh al hukum wa antum hina idzin tanzurun. Apabila ruh sudah sampai tenggorokan, saat itu kau melihat kemahakuasaan Allah. Kelihatannya tetangga kita lagi sakarat, lagi mabuk, padahal dia sedang menyaksikan masa depannya itu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang perlihatkan ya min ahlil jannah, amin. Melihat baru manusia ingat. Terakhir apa nih? Wa yarahu mudawwanan fi sahifati amali, dan dia melihat amal perbuatannya ditulis di lembaran amal perbuatannya. Wallahu a'lam bishawab.